لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Ini pendidikan dari mana? Dengan ini menyampaikan permohonan maaf. Lihat, bukan salafi kan? Pasti bukan salafi. Sungguh mengerikan ya Allah. Sungguh mengerikan. Ya, pasti kalian akan tetap Harry Plus salah, tetap Harry Plus salah terus. Yang paling benar mereka, paling pengikut sunnah. Ini kan mengikuti sunnah ini, ahlus sunnah, ahli sunnah. Ya, mereka ini kan ahli sunnah. Pokoknya mereka si paling sunnah ini teman-teman. Kegiatan-kegiatan seperti ini sunnah mereka. Saya kan dituduh Wahabi sudah. Wahabi anjing. Ya, kita ini anjing. Para anjing-anjing juga berkaki dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fika man yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Sedikit kita mungkin akan membahas dan mengkritik dengan sangat tajam tentang sebuah video yang lagi viral di sebuah pondok pesantren Aswaja. Di mana zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Pondok Aswaja ini tidak berhentinya melakukan polemik-polemik yang mengundang reaksi kemarahan netizen terhadap mereka. Ya, setelah kemarin ada pembulian sampai kemudian tindakan kekerasan terhadap santri yang menyebabkan kematiannya, bahkan kelakuan ini ditutupi sang kiai untuk mencegah pemeriksaan lebih lanjut pihak kepolisian, sehingga mereka pun berhasil diungkap bahwasanya anak ini, santri ini telah dibuli dan disiksa oleh seniornya yang kemudian berusaha ditutupi sang kiai, tapi akhirnya terbongkar juga, alhamdulillah. Dan akhirnya sekarang ini pak kiai dan murid yang melakukan tindakan kekerasan itu kemudian ditangkap. Kemudian yang terbaru zaman rahmatullah adalah ketika sebuah pondok pesantren Aswaja ini mengadakan imtihan. Mereka kemudian dalam imtihan acara tersebut mempertontonkan wanita-wanita, anak-anak ABG yang joget binal, yang joget mempertontonkan aurat, lekuk-lekuk tubuh mereka, bokong-bokong mereka, naudzubillah, nasallahu salamatan wa afiyah, yang kemudian disaksikan oleh santriwan dan santriwati. Boleh jadi juga disaksikan oleh para kiai, para ustadz, para gus yang menghadiri acara tersebut. Dan ini tentunya pasti mendapatkan persetujuan dari pak kiai. Tidak mungkin panitia, misalnya panitianya dari kalangan santri ataupun santriwan, mengajukan atraksi ini, penampilan ini, joget-jogetan binal, naudzubillah, ala syar'i menurut mereka, kepada pak kiai. Kemudian pak kiai tidak tahu. Ya, boleh jadi pak kiainya ini, yang pemilik pondok pesantren ini, Aswaja ini, kemudian memberikan dana untuk acara itu demi terselenggaranya acara tersebut. Naudzubillah, ini pondok pesantren bro. Kenapa ada pondok pesantren rasa diskotik? Kenapa ada pondok pesantren rasa tempat PSK? Wanita-wanita telanjang joget di acara tersebut. Naudzubillah, ini kita mendapatkan zaman rahmatullah, pondok Aswaja ini semakin bobrok. Pondok Aswaja ini semakin tidak terkendali, semakin meresahkan orang tua. Kenapa ada pondok pesantren seperti ini? Kata mereka ahli sunnah wal jamaah, tapi kenapa menghalalkan yang seperti ini? Dan ini bukan perkara ringan zaman rahmatullah, ini perkara besar. Jadi apa nantinya santriwan dan santriwati kalau mereka terbiasa joget binal, joget mempertontonkan aurat di pondok pesantrennya, yang merupakan di pondok pesantren kita, ya, kita harus tahu di pondok pesantren itu seperti apa pendidikannya, pendidikan agama. Bagaimana anak-anak dididik sholatnya, dididik tingkah lakunya, dididik lisannya, dididik perilakunya, dididik anak wanitanya untuk menutup aurat, tidak mempertontonkan aurat, kemudian memperlihatkan aurat, lekuk-lekuk tubuh. Itu di dunia pesantren. Mereka notabene-nya orang ahli nahwu sorof, jago kitab kuning, tapi kenapa begini kelakuannya? Jauh sekali zaman rahmatullah dari nilai-nilai pondok pesantren. Dan mereka mengatasnamakan Aswaja ahli sunnah wal jamaah seperti ini.
Dan ini mungkin menjadi tamparan, ya, menjadi tamparan buat si IR ini yang sering menjelek-jelekkan pondok pesantren salafi, yang sering memfitnah pondok pesantren salafi, yang sering menyudutkan pondok pesantren salafi. Sekarang pondokmu seperti Aswaja ini banyak berseliweran atau banyak bertebaran. Wanita-wanita joget telanjang dan dutang bersama dengan santri-santriwan. Allah musta'an. Jadi mereka yang selama ini memfitnah pondok salafiyah, pondok salafi Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka gelar Wahabi, begini dan begitu radikal, justru mereka sebenarnya ingin melegalkan, melanggengkan apa yang mereka inginkan, yaitu apa? Pondok pesantren rasa diskotik. Pondok pesantren rasa tempat-tempat yang na'udzubillah. Di situ kita mudah melihat wanita-wanita telanjang, wanita-wanita joget, orang merokok. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Pondok pesantren apa seperti ini jamaah rahmatullah, yang kita harapkan, kita titip anak-anak kita di pondok pesantren itu dengan harapan. Sekali lagi saya sering sebutkan, kita titipkan anak kita di pondok pesantren tersebut dengan harapan mereka bagus sholatnya, mereka bisa baca kitab, bisa nahwu shorof, bagus akhlaknya, bagus adabnya, mereka menutup aurat. Tapi kalau pondok pesantrennya seperti itu, mengajarkan, ya, mempertontonkan dandutan binal, joget binal, mempertontonkan aurat, semi telanjang, akan menjadi apa generasi ke depannya? Kalau di dunia pondok pesantren saja seperti ini, bagaimana umumnya? Dan toh zaman rahmatullah, pondok pesantren, ustadz, kiai, para santri dan santriwati itu selalu menjadi cermin bagi orang awam. Dan pasti mereka akan melegalkan yang seperti ini dengan alasan itu pondok pesantren seperti itu. Halal joget binal, halal dandutan. Karena pondok pesantren ada ustadz, ada kiai yang seperti itu modelnya. Jadi jangan heran zaman rahmatullah, kenapa Salafi Wahabi ini sering difitnah oleh mereka. Karena mereka ini kelakuannya seperti ini modelnya. Jadi alhamdulillah tidak dinafikan zaman rahmatullah. Tanpa kita membongkar kejelekan-kejelekan mereka, terbongkar dengan sendirinya, viral dengan sendirinya apa yang mereka lakukan. Dan sudah diklarifikasi dan meminta maaf kiainya. Apalagi kalau sudah seperti ini modelnya. Waliya'udzubillah. Dan ini dikecam. Jangankan ustadz, kiai, para dai-dai yang mengecamnya. Orang awam saja yang bukan backgroundnya ustadz, seperti Mas Heri Pras ini, seorang YouTuber ini. Dia bukan seorang ustadz, dia bukan seorang kiai. Beliau termasuk orang-orang yang kaum muslimin, orang awamnya kaum muslimin, tapi terpanggil jiwanya untuk mengkritik, marah, dan wajar marah zaman rahmatullah. Jangankan kita ustadz, kiai, orang awam saja yang bukan background ustadz marah. Kenapa ada pondok pesantren seperti ini? Kenapa ada ajaran seperti ini? Kenapa ada yang begini-begini, na'udzubillah, perbuatan keji dan mungkar dalam pondok pesantren? Mana sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, yang katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau yang memprakarsai joget-jogetan dan dutan binal yang mengundang syahwat, mengundang birahi, itu ditampilkan di pondok pesantren. Bahkan ada santri dan santriwan itu joget bersama, ikhtilat bersama. Allahul musta'an, bikin sakit kepala zaman rahmatullah. Luar biasa mereka ini mempertontonkan akhlak adab yang buruk. Ini hakikatnya sebenarnya yang harus dikritik dan ditutup oleh MUI. Pondok pesantren seperti ini, MUI harus turun tangan, Bangsar, GP Ansor harus turun tangan. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa tidak dicegah oleh Bangsar? Kenapa tidak dicegah oleh GP Ansor? Kenapa tidak digeruduk, didemo oleh Bangsar dan GP Ansor? Kenapa MUI tidak kemudian turun tangan memeriksa ustadznya, apakah ustadznya ini benar-benar ustadz atau bukan? Apakah benar-benar kiai atau bukan? Seperti Samsudin punya padepokan, punya pondok pesantren, tapi dia tidak bisa baca Quran, dia tidak bisa baca hadis, dia bukan seorang santri tulen yang bisa baca kitab nahwu dan shorof, dia bukan seorang yang memiliki kompeten berbicara agama. Ya, kenapa menjamur seperti ini zaman rahmatullah? Pondok pesantren yang seperti ini, yang binal, yang mengajarkan danduta, yang mengajarkan diskotik ala diskotik syar'i, yang dibungkus aswaja karena adanya pembiaran. Ini yang harusnya disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia.
dan Kementerian Agama di data ini pondok pesantren ini sesuai dengan kriteria MUI atau tidak, kiainya sesuai dengan standarisasi keilmuan atau tidak, bagaimana keagamaannya. Kalau semuanya di dalam pondok pesantren itu dilegalkan, menampilkan aurat, mempertontonkan aurat sambil joget-joget binal, memperlihatkan bokong, naudzubillah, kemudian rokokan, ikhtilat, kiainya cabul, Allahu Akbar. Ini bukan pondok pesantren Salafi Wahabi ya. Ini pondok pesantren Aswaja. Semakin nampak bobor ke mereka, semakin nampak kejelekan mereka. Allahu Akbar. Mereka kemudian sering mempertontonkan aksi-aksi yang tidak relevan sesuai dengan yang di lapangan. Menyuruhkan pondok pesantren Salafi Wahabi begini, nanti anakmu jadi radikal. Tentunya mereka ini lebih parah zaman rahmatullah. Ya, lebih parah. Tidak ada pondok pesantren Salafi Wahabi yang mengajarkan radikal. Mereka di pondok pesantrennya mereka dididik tauhid, dididik sunnah, bagaimana taat kepada pemimpin, bersabar kepada pemimpin, mendoakan pemimpin. Kemudian bagaimana menjadi dai yang mengajak kepada tauhid dan sunnah setelah mereka keluar, menjadi manusia-manusia yang memiliki pengaruh dalam dunia sosial. Bagaimana mereka bisa bermanfaat kepada negara, kedua orang tua mereka, dalam kehidupan sosial mereka. Bagaimana membantu kaum muslimin yang lainnya. Tidak seperti ini. Itulah pondok pesantren Salafi Wahabi yang dicap radikal. Itu adalah merupakan fitnah, framing yang dibuat oleh orang-orang seperti mereka. Untuk apa? Supaya anak ente masuk di pondok pesantrennya mereka, dapat cuan, tidak dapat ilmu, joget-jogetan iya, mabuk-mabukan iya, dan boleh jadi ke depannya. Jadi apa anak anda? Keluar dari mana? Jago sekali, hebat. Mungkin nanti ada kalau audisi joget-jogetan, ya densi misalnya. Ketika anak anda keluar dari pondok pesantren, ditanya, kok hebat sekali densi? Kok hebat sekali joget? Kok hebat gemulai sekali? Dandut-dandut tubuhnya joget-jogetan dan dandutan. Jago densi dancer ya. Dia mungkin mengatakan, saya belajar di pondok pesantren. Saya belajar di pondok pesantren joget-jogetan, dandut-dandutan, rokokan, hebat. Bisa membuat asapnya itu, membuat bentuk bundar, bentuk bumi dan sebagainya. Dari mana didapatkan? Bisa memukul sampai mati dunia pesantren. Pesantren siapa? Aswaja. Bukan Salafi Wahabi ya. Minta maaf, tidak ada pesantren Salafi Wahabi begitu modelnya. Jadi ini adalah merupakan PR bagi kita semuanya jamaah rahmatullah. Jadi PR-nya kaum muslimin hari ini adalah bagaimana menjelaskan kepada umat tentang syirik, tentang bid'ah, tentang kemungkaran. Dan tidak boleh kita berhenti dalam kebaikan ini. Kita senantiasa mengingatkan kaum muslimin, hati-hati pilih pondok pesantren. Lihat pondok pesantrennya, apakah bisa atau tidak. Ini penting sekali. Bisa atau tidak. Bagaimana pengawasan, bagaimana kiainya di atas tauhid sunnah atau tidak. Lihat kiainya. Karena hari ini banyak kiai cabul, hari ini banyak kiai rokokan, dandutan. Halal semuanya dihalalkan, tidak ada haram. Ikhtilat, cuma berbaurnya santriwan dan santriwati, bagi mereka itu perkara biasa. Joget-jogetan mereka itu perkara biasa, dandutan perkara biasa. Ketahuilah ini bukan ustaz, itu bukan kiai, itu bukan pondok pesantren, itu bukan tempat beragama yang baik. Itu adalah merupakan tempat kerusakan, tempat keburukan, tempat anak anda dididik menjadi orang jelek ke depannya. Itu bukan pondok pesantren. Jangan masukkan anak anda di pondok pesantren seperti ini, yang ustadznya kiainya rokokan, ustadznya dan kiainya dandutan, ustadz dan kiainya membolehkan ikhtilat. Jangan masukkan pondok pesantren seperti itu, rusak anak anda. Dan ini merupakan jamaah teruntung, nasihat yang berharga. Bagaimana mungkin kita memasukkan anak kita di pondok pesantren yang seperti ini modelnya? Pulang nanti hanya joget-jogetan, tidak hafal Quran. Ini anak tidak menghafal Quran, tidak hafal hadis, tidak muroja. Karena memang di pondok pesantrennya kerjanya pacaran, di pondok pesantrennya kerjanya dandutan, jogetan, hafal lagu satu album, semua lagu-lagu koplok, lagu-lagu disco, lagu-lagu rock dihafal. Allah musta'an. Kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang seperti ini. Demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit kemarahan kita, kritikan kita
kepada mereka yang mengatasnamakan Pondok Pesantren Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah. Jangan kalian merusak agama ini. Karena demi Allah kami akan mengkritik Anda. Demi Allah kami tidak akan pernah diam berbicara tentang hak dan batil. Karena sesungguhnya agama ini adalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Dan akan senantiasa ada muncul firqah-firqah yang senantiasa di atas kebenaran. Meskipun anjing menggonggong, mereka kemudian memfitnah orang-orang yang berjalan di atas manhaj al-haq ini demi menegangkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.